Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah dikuatkan oleh Tuhan melalui setiap pujian, melalui setiap lagu yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Kita percaya ada kuasa, amin. Kalau hari ini saudara berdiri, saudara ada di tempat ini, bukan karena hebat kuat saudara, tetapi saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan, amin. Kita lihat bagaimana seorang nabi yang besar, Nabi Elia yang Tuhan pakai luar biasa, nabi yang Tuhan pakai luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nabi Elia, salah seorang nabi yang diangkat Tuhan hidup-hidup. Tetapi Nabi Elia adalah manusia yang biasa seperti kita. Ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal, bahkan 450 orang nabi Baal dibunuh, dia begitu luar biasa. Tetapi ada saatnya ketika Nabi Elia merasa tidak mampu, merasa tidak bisa menghadapi ancaman dari Ratu Isabel. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Di sini mengisahkan bagaimana Nabi Elia yang Tuhan pakai luar biasa. Nabi Elia mengadakan mujizat yang luar biasa. Satu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi lari pada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api,
tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan datang kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Siapakah Nabi Elia? Adalah nabi yang Tuhan pakai begitu luar biasa, di mana dia menghadapi nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang disuruh Isabel untuk memerangi Nabi Elia. Elia adalah nabi yang Tuhan pakai begitu luar biasa, tetapi ada kalanya nabi Tuhan ini merasa takut. Mengapa, saudara? Menghadapi ancaman seorang Isabel, menghadapi ancaman seorang ratu dari Raja Ahab. Ketika Nabi Elia itu mengalahkan nabi-nabi Baal, itu dilaporkan Ahab kepada Isabel, bagaimana Isabel adalah orang yang menyembah berhala. Dia mempengaruhi Raja Ahab, yaitu suaminya, untuk menyembah Baal maupun berhala. Begitu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Nabi Elia Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa Tuhan, di mana Nabi Elia Tuhan pakai untuk mengalahkan nabi-nabi Baal itu, saudara. Begitu juga dalam kehidupan Kristen kita. Ada kalanya rohani kita naik, ada kalanya kita kuat menghadapi apapun, tetapi ada kalanya Tuhan berhadapkan dengan sesuatu keadaan yang membuat kita lemah, membuat kita takut gentar. Itu yang terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Seperti Wahyu pasal 2, kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 18. Bagaimana gereja Tuhan di Tiatira. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. 19, lanjut terus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Kita cukup dalam ayat yang 20, Bapak Ibu Saudara, di mana jemaat Tiatira, jemaat Tuhan di Tiatira adalah jemaat yang luar biasa. Dikatakan yang ke-18 tadi, kita akan kembali bagaimana keadaan jemaat di Tiatira. 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi jemaat di Tiatira adalah jemaat yang luar biasa, tentang kasihnya, tentang pelayanannya,
tentang pekerjaannya dalam melayani Tuhan, jemaat yang luar biasa. Tetapi ada yang Tuhan cela dalam kehidupan jemaat di Tiatira. Lanjut ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Bagaimana jemaat di Tiatira, jemaat yang bertumbuh luar biasa, jemaat yang mencintai Tuhan, tetapi ada yang Tuhan cela dalam kehidupan jemaat Tiatira, yaitu ada roh Isabel. Tadi yang pertama saya katakan bahwa Isabel adalah seorang ratu yang menyembah berhala, sehingga membuat Raja Ahab berpindah dari percaya kepada Tuhan untuk menyembah berhala. Tetapi ada Nabi Elia yang begitu luar biasa Tuhan pakaikan. Tuhan pakai Tuhan untuk menyatakan bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan Raja Ahab, di mana kejadiannya ada 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan di sana Nabi Elia menantang bagaimana kalau nabi-nabi Baal ini dapat menurunkan hujan dari langit, bangsa Israel juga akan mengikuti nabi-nabi Baal. Tetapi Nabi Elia berdoa kepada Tuhan seorang diri, di mana Nabi Elia sedang berdoa kepada Tuhan, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, bagaimana turunnya hujan itu, saudara. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari jemaat Tuhan, jangan biarkan kehidupan kekristenan kita dipengaruhi dengan berhala. Apa yang menjadi berhala dalam hidupmu? Entah hobimu, entah kesenanganmu, entah anak, entah keluarga. Apa yang menjadi berhala dalam hidupmu? Tuhan tidak mau, saudara. Biarlah hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan untuk Tuhan semuanya seperti jemaat di Tiatira, bagaimana kasihnya kepada Tuhan, bagaimana pelayan yang begitu luar biasa kepada Tuhan, selalu dikerjakannya dengan luar biasa. Dan kesalahan jemaat di Tiatira adalah berbuat zina dengan wanita Isabel dan makan makanan dipersembahkan kepada berhala. Sebab itu Yesus menegur baik jemaat maupun gembala jemaat, demikian seluruh jemaat Tuhan di Tiatira, karena ajaran perempuan Isabel itu. Pertanyaannya, mengapa kerohanian yang begitu tinggi, semangat yang begitu luar biasa itu dapat dipengaruhi oleh roh Isabel? Roh Isabel adalah sesuatu roh yang di dalam jemaat, dengan perkataannya Isabel dapat meruntuhkan kekuatan Nabi Elia. Begitu juga dalam kehidupan jemaat. Jangan sampai perkataan kita dapat meruntuhkan kekuatan seseorang. Jangan sampai melalui perkataan kita dapat menyakiti orang. Melalui perkataan kita dapat membuat orang undur dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, meskipun saudara melayani dengan luar biasa, meskipun saudara melayani dengan hebat, kasih saudara begitu luar biasa, tapi melalui perkataan ini kita dapat membuat orang meninggalkan Tuhan. Melalui perkataan ini kita dapat membuat orang tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman-Nya begitu jelas. Jangan sampai roh Isabel itu ada di dalam gereja Tuhan. Saudara melayani Tuhan luar biasa, kasih saudara luar biasa, tapi melalui perkataan saudara, melalui tutur kata kita harusnya membangun jemaat. Harusnya kita membangun supaya iman jemaat itu bertumbuh. Dan di dalam kehidupan berjemaat kita percaya ada sesuatu yang sungguh sangat berarti untuk kita lakukan. Melalui perkataan kita dapat membuat orang itu bertumbuh secara rohani. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang 8. 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan,
dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita saling menguatkan di antara jemaat, kita akan semakin giat, semakin berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi yang diperlukan dalam hidup ini, semakin kita lama mengikut Tuhan, semakin kita mengenal pribadi Tuhan. Amin. Melalui pribadi Tuhan, kita kita dibentuk, kita bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita berjemaat, kita saling membangun, kita saling menguatkan, sehingga yang lemah menjadi kuat. Amen. Yang susah dihiburkan. Amen. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Melalui apa? Perkataan kita. Jangan menjadi batu sandungan dalam perkataan kita. Amin. Amen. Oleh sebab itu, melalui jemaat di Tiatira, Tuhan mengingatkan setiap kita, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kata-kata kita, semakin tingkah laku kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amen. Jangan menjadi sandungan, tetapi biarlah apa yang kita lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat dapat memberikan saudara kekuatan bahwa hidup ini adalah perjuangan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kami persilakan pemain musik untuk tampil ke depan. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Dengan segenap hati katakan, satu hal yang ku rindukan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiran lebih dalam. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, lebih dalam.
kami lebih dalam mengenal Engkau secara pribadi. Semakin kami dalam mengasihi Engkau Tuhan, semakin lama kami mengiring Engkau. Ubah hati setiap kami, ubah setiap perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan, untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami, berjemaat, bersosial Tuhan. Layakan kami Tuhan, ubahkan kami untuk menjadi baru, sehingga kehidupan Tuhan ada dalam kehidupan kami, kehidupan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami saling menguatkan, untuk kami memberikan semangat yang baru, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan mempersembahkan korban buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.